Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami, kembali lagi dengan kita di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas masalah santet tali pocong. Berkaitan dengan santet tali pocong, itu seperti apa, kategorinya, terus dasarnya seperti apa, unsurnya seperti apa. Mungkin nanti kita akan menjelaskan di pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan ya. Jadi, seperti di depan kami sampaikan berkaitan dengan santet tali pocong. Jadi, mungkin sesuai dengan penyebutannya, sesuai dengan namanya. Kenapa dinamakan santet tali pocong? Kemungkinan juga itu berkaitan dengan tentunya hal yang berkaitan dengan pocong. Pocong di sini bukan berarti terus pasti bisa dikaitkan dengan orang meninggal. Namanya juga itu sebuah nama yang berkaitan dengan santet untuk kepercayaan masyarakat tertentu, khususnya di masyarakat Jawa. Jadi ada beberapa jenis santet yang bisa dikenal atau yang bisa seringkali disebutkan kan begitu. Namun di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa ilmu hitam apapun itu bentuknya, santet ataupun apapun itu yang lainnya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ilmu hitam, itu sesuatu hal yang benar-benar dibenci oleh Allah. Khususnya santet yang kita tujukan atau orang tujukan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Itu sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, saya ingin mengutarakan atau mungkin berbagi cerita berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu, saya sempat dipanggil oleh teman saya atau orang yang kenal dengan saya, minta tolong supaya dibantu membersihkan atau dibantu untuk bisa mengcover energi di dalam rumah atau berkaitan dengan keluarga tersebut. Itu pengalaman saya kemarin. Sebelumnya ini berbagi cerita dulu ya, jadi kita biar tahu urut-urutannya. Jadi sebelum saya datang ke rumahnya, itu saya ditelepon oleh orangnya, dikasih tahu bahwa beliau ini mempunyai masalah. Masalahnya ini berkaitan dengan masalah keluarga. Itu berkaitan dengan warisan. Jadi keluarga beliau ini sedang ramai berkaitan dengan warisan. Jadi pembagian warisan atau rebutan warisan, bahasanya seperti itu. Namun ada hal yang janggal. Jadi beliau ini mempunyai anak kecil, setiap hari, setiap sore itu selalu menangis ketakutan. Di dalam rumah itu menangis ketakutan. Dia karena masih anak kecil belum dapat mengutarakan apa yang perlu disampaikan, jadi bisa cuma nangis ketakutan. Jadi tidak nangisnya anak-anak wajar gitu, kondisi badan baik, tidak panas, tidak sakit dan lain sebagainya, namun menangis ketakutan. Nah, setelah minta tolong ke beberapa orang selain saya tentunya, itu disampaikan bahwa keluarga tersebut itu terkena gangguan sihir atau terkena gangguan santet, kan begitu. Berkaitan dengan siapa yang melakukan itu, ya saya pribadi tidak mau berspekulasi. Namun bagi orang atau paranormal yang dimaksud oleh teman saya tadi, yang dimintain tolong sama teman saya tadi, menyebutkan bahwa itu bagian dari keluarga yang rebutan warisan tadi, kan begitu. Tidak berhenti di situ, teman saya tadi karena memang juga pengen membuktikan dan tidak langsung percaya begitu saja, beliau minta tolong kepada orang lain lagi yang notabene juga mengetahui dunia spiritual. Itu jawabannya sama bahwa itu ada gangguan yang ditimbulkan dari hal-hal yang negatif atau energi negatif yang dipasang atau ditujukan kepada keluarga beliau. Itu bagian pengirimnya adalah saudara keluarga besar lah, maksudnya seperti itu. Namun
eh, dia sudah berupaya minta syariat, minta doanya, dan lain sebagainya. Namun ternyata itu belum menjadi solusi, kan begitu. Setelahnya beliau menghubungi saya karena sudah ketemu dengan dua orang yang berbeda. Untuk faktor penyebabnya itu ditunjukkan sama, hal yang sama, namun untuk solusinya yang belum dia dapatkan, kan begitu. Setelah nelpon saya, itu seingat saya jam 7 malam, jam 7 malam lewat lah, hampir jam 8 lewat, bahkan jam 8 lewat, jam 8 malam itu nelpon saya, minta tolong kalau keluarganya itu ada masalah yang berkaitan dengan spiritual tadi, ada gangguan dari luar, kan begitu. Saya cuma lihat sekilas, saya sampaikan, oke, insya Allah nanti saya bantu, kan begitu. Namun mungkin kita nyari waktu yang tepat, karena waktu itu saya juga masih sibuk. Itu selang 4 hari atau 5 hari baru bisa saya sampaikan, saya baru bisa ke sana, saya bilang begitu. Kata beliau, ya udah nggak apa-apa, kan gitu. Namun saat komunikasi intens antara saya dengan teman tadi yang minta tolong, itu ternyata memang sudah dipantau oleh pelaku spiritual yang niatnya jahat tadi, yang mau memasang santet yang bisa saya namakan santet tali pocong tadi, begitu. Jadi setelah sudah komunikasi selesai, saat saya mau sholat, tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan, tidak ada apa. Setelah saya sholat, selesai saya sholat, mengucapkan salam pertama, itu saya lihat di belakang saya memang ada sesosok makhluk yang nunggu atau memperhatikan saya. Saat saya perhatikan, itu tadi makhluk yang berwujud pocong, kan begitu. Setelah saya sudah selesai sholat, saya selesai berdoa, baru saya komunikasi dengan makhluk tersebut. Maksudnya apa? Dia datang ke tempat saya. Dia sampaikan bahwa memang betul dia diutus oleh orang tertentu untuk melukai keluarga tersebut, kan begitu. Namun anehnya di sini, si makhluk tadi minta tolong kepada saya supaya tidak dimusnahkan atau supaya tidak dikurung, kan begitu. Ya, saya sampaikan, saya beri jawaban, kalau memang tidak mau saya musnahkan, tidak mau saya kurung, saya suruh dia ngelawan orang yang nyuruh dia, atau kembali lagi ke yang nyuruh tadi. Jangan sampai ganggu keluarga teman saya tadi. Saya bilang, saya sampaikan kalau hari yang sudah ditentukan saya ke sana, dia masih mengganggu atau masih bertempat di situ, mau tidak mau ya, kalau memang tidak saya singkirkan ya saya musnahkan atas izin Allah tentunya, begitu. Namun ternyata saat saya datang ke sana, memang kondisinya si makhluk tidak ada di tempat tadi, di tempat teman saya, di rumah teman saya tadi. Namun karena mengingat antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan tipu daya makhluk halus, khususnya jin di sini tadi, makanya walaupun dia tidak di tempat, tetap saya tarik, saya ikat, saya belenggu supaya tidak kembali lagi ke tempat saudara atau tempat teman saya tadi. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tempat keluarga tadi sudah saya pagar gaib, dan insya Allah itu sudah menjadi protek yang cukup kuat atas izin Allah. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya itu tetap saya lakukan. Bukannya saya tidak tepat janji, namun kita hanya mengantisipasi. Janji yang saya tepati adalah saya tidak memusnahkan, tapi tetap saya tangkap. Saya singkirkan di tempat yang mungkin lebih aman, gitu. Jadi tujuan daripada saya membuat video ini adalah saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kepada semuanya pemirsa yang melihat khususnya konten YouTube saya peringatkan bahwa warisan itu bukan sesuatu hal yang patut untuk direbutkan. Jadi kalau memang itu menjadi hak kita, diberikan orang tua kepada kita sesuai dengan takarannya, dengan ukurannya, sudah kita syukuri, kita nikmati. Kalaupun seandainya
kita tidak mendapatkan jatah atau mungkin belum mendapatkan yang sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya, ya sudah, kita yakin, kita percaya bahwa semua itu adalah sesuatu hal yang baik. Kenapa demikian? Karena memang yaitu tadi, apabila kita mendapatkan yang lebih, itu belum tentu juga kita mampu mengelola dengan baik. Kalau kita pengennya lebih lagi, nah akhirnya kita akan menghalalkan segala cara, kita akan gelap mata. Nah, itu tadi akan berbuat buruk dan lain sebagainya. Perlu diingat, khususnya kalau warisan, kita rebutan berkaitan dengan tanah atau apa lain sebagainya, itu niscaya tidak akan menemukan kedamaian, tidak akan menemukan ketentraman batin, karena sesungguhnya senang itu tidak ada. Yang ada adalah jiwa yang tenang. Jadi tidak ada senang, yang adalah jiwa yang tenang. Apabila jiwa itu tenang, makanya semuanya bisa rasanya aman. Namun kalau senang itu hanya bahasa manusia saja. Sebetulnya tidak ada kata-kata senang. Maka dari itu jangan kejar senang, kejarlah tenang. Jiwa yang tenang, insya Allah jiwa yang bisa membedakan antara benar dan salah. Apabila orang bisa membedakan antara benar dan salah, insya Allah orang tadi dapat mengenali dirinya dengan baik. Apabila dia dapat mengenali dirinya dengan baik, maka dia akan bisa mengenali atau dekat dengan Tuhannya. Jadi poinnya adalah sesuatu hal yang kita upayakan di luar hak kita atau batas yang seharusnya kita dapatkan, itu mau nyampe manapun walaupun kita menang, itu bukan suatu kemenangan. Yang ada adalah kehancuran yang akan kita terima mulai detik itu nyampe akhir. Karena sering saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu ukurannya adalah dunia dan akhirat. Apabila dunia benar, akhirat benar, itu kemungkinan itu sudah menjadi hal kebenaran yang mutlak. Namun kalau dunia benar, akhiratnya belum pasti, nah itu belum sesuai. Mungkin itu saja. Selalu saya ingatkan, tolong perhatikan betul bahwa khususnya teman-teman semuanya yang mendengarkan, rebutan warisan, sekali lagi saya ingatkan, itu tidak ada bagus-bagusnya. Kalau itu menjadi hak, pasti sudah ditakdirkan. Kalau itu bukan haknya, janganlah melangkah ke jalan yang sesat. Jauhi perkara yang mungkar, jauhi bersekutu dengan bangsa jin, karena itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Mungkin itu saja yang mampu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada potongan foto atau mungkin gambar untuk mengilustrasikan apa yang kami kerjakan berkaitan dengan pemagaran rumah dan pembersihan rumah berkenaan dengan gangguan santet tali pocong. Namun kami tidak bisa memberikan video yang berkaitan pemagaran secara full karena memang yang bersangkutan tidak menginginkan atau tidak berkenan karena takut sesuatu hal atau alasan sesuatu hal. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.